Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati kawan-kawan pers yang akan meliput hasil rapat berkala KSSK untuk periode April 2023. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan selamat Syawal, bulan Syawal, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kami atas nama KSSK kepada seluruh teman-teman wartawan karena masih pada momen lebaran yang belum lama berselang. Baik, saya akan mulai ya untuk konferensi pers sore hari ini dan timingnya saya akan sangat baik karena begitu banyak pasti perkembangan yang terjadi dan saya yakin juga teman-teman wartawan mungkin akan banyak sekali pertanyaan untuk kita semuanya. Kami di sini KSSK yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari saya Menteri Keuangan sebagai Ketua, Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio, Pak Mahendra Ketua DKOJK dan Pak Yudi Purbaya Ketua DKLPS akan menyampaikan hasil dari rapat berkala KSSK untuk periode triwulan pertama. Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK untuk periode triwulan 1 tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. Perkembangan positif ini ditopang oleh koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi Indonesia yang masih kuat dengan membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik kita. Kami dari Kementerian Keuangan, bawah Menteri Keuangan, saya, Bapak Gubernur Bank Indonesia dan seluruh jajaran Gubernur Bank Indonesia, Pak Mahendra, Ketua DKOJK dan seluruh jajaran OJK, serta Pak Yudi Purbaya, beserta seluruh jajaran lembaga penjamin simpanan, telah menyelenggarakan rapat KSSK untuk triwulan pertama pada tanggal 30 April dan kita menyepakati di dalam rapat berkala stabilitas sistem keuangan KSSK kedua tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 bulan April akan terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk dalam hal ini risiko lambatan pada perekonomian dan sektor keuangan domestik dari situasi global yang terus dinamis. KSSK terus mencermati dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 ini diperkirakan hanya mencapai 2,6%, ini lebih rendah dari tahun lalu. Terutama disumbangkan oleh dari sisi positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi COVID-19. Namun di tengah perkembangan tersebut, pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa yang tetap ketat mengakibatkan prospek penurunan inflasi global, terutama di negara maju tersebut, berjalan lambat. Dan ini mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju, meskipun diperkirakan tingkat suku bunga di negara maju itu sudah mencapai atau hampir mencapai puncaknya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons Bank Sentral Amerika dan Eropa di dalam memitigasi kasus-kasus perbankan yang terjadi. Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar ke negara-negara berkembang termasuk ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Seperti disampaikan oleh BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2023 tercatat pada tingkat 5,03% year on year.
Ini sedikit meningkat dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, yaitu triwulan keempat 2022, yaitu yang levelnya 5,01% year on year. Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi pemerintah yang tumbuh positif, dan pertumbuhan investasi non-bangunan yang tetap baik. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat. Perakiraan ini didukung oleh konsumsi swasta yang diperkirakan akan makin baik seiring dengan meningkatnya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen, dan juga menguatnya daya beli sehingga sebagai dampak dari penurunan inflasi yang terjadi di Indonesia. Investasi tetap berlanjut didukung oleh investasi non-bangunan yang tetap kuat sejalan dengan perbaikan konsumsi domestik dan dampak dari kebijakan hilirisasi. Kinerja ekspor tetap kuat. Ini didorong oleh ekspor non-migas yang tumbuh tinggi dengan negara tujuan utamanya yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 ini diperkirakan akan bias ke atas dalam masih pada kisaran 4,5 hingga 5,3%. Tekanan inflasi terus menurun, inflasi indeks harga konsumen atau IHK turun menjadi 4,33% year on year pada bulan April 2023 dari posisi 5,51 year on year pada bulan Desember 2022. Inflasi inti terus melambat, yaitu pada tingkat 2,83% year on year, dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan imported inflation yang mengalami penurunan. Juga pasokan agregat yang memadai di dalam merespons kenaikan permintaan barang dan jasa terutama pada bulan Ramadan dan Hari Raya yang lalu. Sementara itu, inflasi yang berasal dari volatile food tetap dapat terkendali, yaitu pada level 3,74% year on year. Dengan penurunan inflasi yang sangat baik ini merupakan juga dampak dari kebijakan moneter Bank Indonesia yang preemptif dan forward looking, serta sinergi yang erat antara pemerintah dengan Bank Indonesia, terutama pemerintah pusat dan daerah, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang intensif di berbagai daerah. Berbagai upaya stabilisasi harga pangan menjelang hari besar keagamaan nasional, yaitu Ramadan dan Lebaran yang dilakukan pemerintah dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia juga cukup efektif dalam menurunkan inflasi pangan. Upaya stabilisasi dilaksanakan dengan melakukan pemantauan harga, memperkuat stok pasokan, dan berbagai bahan pangan pokok, serta memastikan kelancaran distribusi pasokan. Ini termasuk menggunakan instrumen fiskal pusat dan daerah. Pemerintah juga melakukan intervensi harga seperti melalui operasi pasar, gelar pangan murah serta fasilitas distribusi bekerjasama dengan BUMN pangan dan asosiasi pedagang pangan. Program tambahan bantuan pangan nasional yaitu melalui tambahan dari Bansos pada bulan menjelang Lebaran telah mampu mengendalikan tekanan harga dan menjaga akses pangan pokok masyarakat, sehingga juga menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat. Ini yang menyebabkan konsumsi masyarakat tetap terjaga baik. Ke depan, inflasi akan diperkirakan tetap terkendali, di mana inflasi inti diperkirakan akan terkendali pada kisaran 3 ± 1%,
pada sisa tahun 2023 dan inflasi IHK dapat kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Dari sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia NPI tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Transaksi berjalan, yaitu ekspor minus import, triwulan 1 diperkirakan mencapai surplus ditopang dengan surplus neraca perdagangan barang sebesar 12,3 miliar US dollar. Hal ini berarti melanjutkan posisi surplus dari neraca perdagangan selama 35 bulan berturut-turut. Untuk transaksi modal dan finansial diperkirakan juga mencatat surplus seiring aliran masuk modal asing dan dalam bentuk investasi portfolio yang telah mencatatkan net inflow sebesar 4,7 miliar US dollar. Aliran masuk modal asing pada investasi portfolio terus berlanjut pada tahun 2023 hingga 28 April 2023 dan mencatat inflow sebesar 1,4 miliar US dollar. Untuk posisi cadangan devisa, akhir April 2023 tetap tinggi sebesar 144,2 miliar US dollar. Ini berarti setara dengan 6,4 bulan import dan berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu kalau secara internasional standarnya 3 bulan import. Dengan perkembangan tersebut, neraca pembayaran Indonesia tahun 2023 diperkirakan akan tetap mencatatkan surplus dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% hingga defisit 0,4% dari PDB. Sedangkan neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan mencatat surplus yang lebih tinggi yang didukung oleh aliran modal masuk asing, baik dalam bentuk PMA maupun dalam bentuk investasi portfolio. Untuk nilai tukar rupiah yang menguat sehingga mendukung stabilitas ekonomi Indonesia, secara year to date nilai tukar rupiah pada 28 April menguat 6,12%. Ini lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan dengan apresiasi mata uang di regional, seperti Thailand Baht yang apresiasinya hanya 1,35%, Rupiah India 1,1% dan peso Filipina penguatannya hanya 0,67%. Jadi Indonesia 6,12%. Kedepan penguatan nilai tukar rupiah diperkirakan terus berlanjut didorong oleh surplus transaksi berjalan dan berlanjutnya aliran modal asing masuk ke Indonesia sejalan dengan prospek perekonomian Indonesia yang terus membaik, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik. Untuk APBN, kinerja APBN sampai triwulan 1 2023 positif, tetap positif. Ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja negara menopang pemulihan ekonomi. Untuk pendapatan negara, realisasi triwulan 1 2023 mencapai 647,15 triliun. Ini artinya 26,27% dari total target APBN tahun ini sudah terkumpul pada triwulan pertama. Dan pertumbuhan penerimaan negara ini adalah sebesar 28,98% year on year, masih sangat kuat. Pada periode yang sama, penyerapan belanja negara telah mencapai 518,66 triliun. Ini artinya seluruh pemerintahan telah membelanjakan 16,94% dari total pagu belanja anggaran. Posisi fiskal pemerintah relatif kuat, hal ini terlihat dari surplus pada keseimbangan primer, yaitu sampai dengan akhir April sebesar
228,76 triliun surplus. Surplus keseimbangan primer fiskal ini adalah total surplus surplus keseimbangan primer sebesar 128,5 triliun atau sebesar 0,61% dari PDB. Jadi yang tadi posisi fiskal yang pertama surplus 228,7 adalah overall balance. Di tengah tren perlambatan ekonomi global yang tetap harus kita waspadai karena proyeksi dari seluruh instansi dan lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini ekonomi global memang cenderung melemah, juga kemudian memunculkan moderasi harga komoditas terkoreksi ke bawah, pendapatan negara masih cukup kuat. Penerimaan pajak, terutama pajak dan bea cukai mencapai 504,48 triliun atau 24,95% dari target APBN. Ini artinya penerimaan perpajakan pajak bea cukai tumbuh 25,36% year on year. PPN, realisasi pajak pertambahan nilai mencapai 185,7 triliun rupiah. Ini artinya untuk PPN tumbuhnya sangat tinggi, 42,37% year on year. Sementara untuk PPH non-migas mencapai 225,9 triliun atau tumbuh 31,03%. Untuk sektoralnya, penerimaan pajak yang kuat ditopang oleh pertama sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan, dan sektor transportasi yang tetap stabil dan tumbuh tinggi. Di tengah moderasi harga komoditas secara global, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga masih tumbuh signifikan, yaitu 113,55%. Realisasi PNBP mencapai 142,66 triliun atau 32,3% dari target APBN. Ini artinya PNBP juga tumbuhnya 43,75% year on year. Dengan kinerja PNBP tersebut, terutama ditopang oleh penerimaan sumber daya alam, non-migas yang mencapai 44,28 triliun atau tumbuhnya 194,04%. Untuk PNBP lainnya 44,31 triliun itu juga tumbuh kuat meskipun tidak mencapai ratusan persen tapi 30,2%. Untuk belanja negara untuk triwulan 1 sudah direalisir 518,6 triliun atau ini 16,94 triliun dari seluruh pagu anggaran. Untuk belanja ini tumbuhnya 5,7% year on year. Belanja negara tumbuh positif terutama realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai 347,23 triliun atau 15,46% dari pagu. Ini berarti belanja pemerintah pusat tumbuh 10,5%. Untuk transfer ke daerah yang mencapai 171,39 triliun atau 21,04 dari total pagu yang terrealisir. Kinerja belanja yang dilakukan oleh pusat dan daerah mampu menjadi penopang untuk tetap kuatnya kinerja ekonomi nasional. Secara langsung peranan belanja pemerintah dalam PDB untuk triwulan 1 yang baru dirilis oleh BPS, konsumsi pemerintah atau pengeluaran konsumsi pemerintah PKP tumbuhnya positif 3,99%. Secara tidak langsung, peranan belanja pemerintah juga sangat penting di dalam menopang ekonomi Indonesia melalui menjaga daya beli nasional atau masyarakat dengan pengendalian inflasi melalui berbagai program yang tadi disebutkan, dan juga membantu secara langsung dengan program sosial yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat mendorong konsumsi mereka. Realisasi pembiayaan anggaran pada triwulan 1 2023 masih tetap terjaga prudent, fleksibel, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Padahal di lingkungan global
inflasi yang tinggi, suku bunga sudah melonjak sangat besar. Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman selama ini tetap sesuai dengan rencana atau on track dan sesuai dengan strategi pembiayaan yang kita lakukan tahun 2023. Dari sisi pembiayaan ini sudah terrealisir 224,79 triliun atau 32,28% dari target. Untuk pengadaan utang dilakukan tetap dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi. Juga kebutuhan pembiayaan. Kalau kita lihat kas pemerintah di Indonesia posisi hingga April bahkan sekarang awal Mei masih sangat cukup ample. Di tengah dinamika perekonomian global yang masih tidak pasti, APBN tetap dikelola dengan hati-hati, konservatif dengan memberi ruang bagi fungsi shock absorber. Kinerja dari APBN sesuai target dan dalam hal ini meskipun komoditas mengalami tren moderasi harganya, kita tetap sudah mengantisipasi di dalam APBN. APBN akan tetap melakukan peran optimal sebagai peredam gejolak global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Gejolak harga pangan pada awal 2023 telah diupayakan untuk terus dikendalikan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah dan juga Bank Indonesia. Pemerintah juga mempertebal perlindungan sosial. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat termasuk bantuan untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan gizi, termasuk protein dan untuk menambah anak-anak terutama yang berpotensi balita stunting dengan memberikan paket daging ayam dan telur 1,4 juta kpm. Ini juga untuk menolong para peternak ayam dan telur agar harganya tidak terlalu jatuh. Alokasi anggaran untuk berbagai program ini yaitu 8,2 triliun di satu sisi membantu masyarakat miskin terutama dari sisi daya beli, di sisi lain membantu para peternak ayam dan dalam hal ini yang produsen telur untuk bisa tetap terjaga dari sisi stabilitas harganya. Berbagai program ini telah disalurkan pada bulan Maret hingga Mei tahun 2023. Pemerintah akan terus di dalam jangka menengah panjang mendorong peran kebijakan fiskal di dalam rangka untuk menjaga momentum pemulihan, meningkatkan produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai belanja dan juga kebijakan fiskal untuk terus mendukung reformasi struktural, memperbaiki kualitas SDM dan membangun infrastruktur serta memperbaiki kualitas birokrasi dan regulasi. Sehingga investasi dan bisnis terus bisa tumbuh dan maju. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Menteri Keuangan yang kita sama-sama hormati, Ibu Menteri Keuangan, Pak Ketua DKOJK, Pak Ketua DKLPS, rekan-rekan media yang berbahagia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan melanjutkan dari sisi Bank Indonesia sebagai berikut. Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam koordinasi dan sinergitas yang sangat erat dengan pemerintah pusat maupun daerah, serta dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Mencermati dinamika ekonomi global dan domestik yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, bauran kebijakan Bank Indonesia terdiri sebagai berikut. Kebijakan moneter tetap
difokuskan untuk menjaga stabilitas, pro-stability, terutama untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan Bank Indonesia yang lain diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudential yang longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha. Digitalisasi sistem bayaran untuk mempercepat efisiensi dan juga daya dukung produktivitas ekonomi, termasuk untuk mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Demikian juga program-program pendalaman pasar keuangan, program ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth. Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, Bank Indonesia telah melakukan penguatan kebijakan suku bunga, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, serta memperkuat kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga kebijakan moneter BI 7-day reverse repo rate terakhir adalah 25 basis point menjadi 5,75% pada rapat Dewan Gubernur Januari 2023. Dan sejak itu Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga BI rate pada RDG Februari hingga April 2023 tetap sebesar 5,75%. Bank Indonesia meyakini bahwa suku bunga kebijakan moneter BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75% telah memadai untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali sebesar kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023. Dan inflasi IHK akan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% lebih awal dari sebelumnya. Arah suku bunga kebijakan tersebut dalam sinergitas dan koordinasi erat dengan pemerintah, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Untuk menjaga stabilitas rupiah, khususnya dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate dan juga ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui tetap berada di pasar untuk memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan juga nilai tukar rupiah tetap stabil. Demikian juga melalui juga perluasan penerapan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi term deposit falas devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar. Dan juga terus menambah kecukupan cadangan devisa. Seperti tadi disampaikan, jumlah cadangan devisa 145,3 miliar lebih dari cukup untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas nilai tukar rupiah yang terkendali menjadi penting untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi barang import, imported inflation. Bank Indonesia meyakini bahwa ke depan nilai tukar akan tetap stabil dan akan cenderung menguat ke arah nilai fundamental dengan mulai pastinya Fed Fund Rate yang telah mencapai puncaknya. Fundamental nilai tukar rupiah akan tetap positif, yaitu inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetap menariknya imbal hasil, dan juga komitmen Bank Indonesia tetap menjaga nilai tukar rupiah. Di bidang kebijakan makroprudential, Bank Indonesia terus melanjutkan kebijakan makroprudential yang longgar dan akomodatif untuk terus mendorong perbankan menyalurkan kredit dan pembiayaan bagi dunia usaha. Untuk itu, kebijakan makroprudential longgar
berupa rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makrobudensial pada kisaran 84-94%, rasio penyangga likuiditas makrobudensial sebesar 6%, dan juga kondisi likuiditas perbankan tetap dijaga lebih dari cukup. Rasio alat likuid per DPK sekarang adalah lebih dari 29%. Dan ini tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar stabilitas sistem keuangan, tapi juga mendorong perbankan terus menyalurkan kredit dan pembiayaan. Lebih dari situ, Bank Indonesia juga terus mengeluarkan insentif kebijakan makrobudensial untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas khususnya yang belum pulih. Juga mendorong kredit kepada UMKM, kredit kepada usaha rakyat, dan kredit pembiayaan hijau. Dan ini terus kita lakukan. Bahkan mulai 1 April 2023 yang lalu, besaran total insentif makrobudensial yang dapat diterima bank ditingkatkan dari sebelumnya, yaitu paling besar 200 basis point menjadi paling besar 280 basis point. Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas kredit pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM meningkat 2 kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif makrobudensial untuk penyaluran kredit dan pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%. Selain itu, Bank Indonesia juga merelokasi penerima insentif makrobudensial khususnya kepada sektor-sektor yang belum pulih, yaitu di bidang transportasi, hotel dan restoran, serta industri kulit dan juga alas kaki. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, yaitu antara lain dengan terus memperluas penggunaan QR Indonesian Standard dan juga BI Fast. Digitalisasi terus didorong guna meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi dan keuangan, menjaga momentum pemulihan ekonomi, serta memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital secara nasional. Perluasan QR Indonesian Standard terus dilakukan secara nasional dengan target 45 penjuta. Dan juga perluasan kerjasama antar negara di bidang sistem pembayaran terus diperluas. Tidak hanya ASEAN 5, tapi juga negara ASEAN lain maupun negara-negara lain. Dalam hal ini, pada hari ini juga telah diresmikan implementasi kerjasama QR antara Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya telah dilakukan dengan Thailand. Semuanya kerjasama QR dan juga dengan fast payment dengan local currency transaction. Bank Indonesia juga terus memperluas fitur dan akseptasi BI Fast dengan target 1 miliar transaksi per hari yang sekarang juga sudah dicapai, dan perluasan BI Fast dengan biaya yang murah maksimum Rp2.500 per transaksi. Pada hari ini koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah baik pusat dan daerah dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah menyepakati dengan peluncuran kartu kredit pemerintah domestik secara fisik yang kita sebut kartu kredit Indonesia. Setiap transaksi untuk bisa mendorong kemajuan negeri. Kartu kredit pemerintah KKP domestik ini dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berbagai pengeluaran belanja apakah APBN, APBD. Dengan biaya transaksi oleh pemerintah adalah 0% kecuali biaya materai. Dan juga biaya yang dikenakan kepada merchant itu juga lebih murah, 0,9% untuk sesama pelaku satu kelompok maupun atau on us 1,1% kalau antar
provider atau of us. Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak ada secara nasional dan juga secara internasional. Pada hari ini penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia FEKDI tahun 2023 secara resmi dibuka oleh Bapak Presiden dan akan berlangsung sepanjang 3 hari sampai dengan 10 Mei, yaitu juga sinergitas dan inovasi pemerintah, Bank Indonesia, asosiasi untuk mendorong digitalisasi ekonomi kita, mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk rangkaian kegiatan keketuaan ASEAN 2023. Di bidang kerjasama internasional, Bank Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, bank sentral, maupun juga otoritas negara mitra lainnya. Pada minggu lalu, kami juga telah menandatangani kerjasama penggunaan local currency transaction dengan Korea Selatan. Dan demikian, local currency transaction kerjasama telah diperluas tidak hanya ASEAN, tapi juga dengan Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan. Ini akan terus mendorong peningkatan transaksi perdagangan investasi antar negara dan juga stabilitas moneter maupun stabilitas sistem keuangan. Dan tentu saja bersama Bu Menteri Keuangan dan pemerintah, kita terus mendukung dalam kerjasama internasional kesuksesan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan. Demikian Bu, dari Bank Indonesia. Terima kasih Pak Gubernur. Sekarang akan dilanjutkan oleh Pak Mahendra, Ketua DKUJK. Silakan Pak Mahendra. Terima kasih Bu Menteri Keuangan, Bu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ketua DK LPS, saudara-saudara, rekan-rekan media yang saya hormati. Stabilitas sektor jasa keuangan sampai saat dilaksanakannya rapat KSSK ini dapat dikatakan tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang meningkat, didukung tingkat permodalan serta likuiditas yang memadai. Pada Maret 2023, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,93% year on year, yang terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 11,4%. Dana pihak ketiga tumbuh 7% dengan giro dan deposito sebagai main driver pertumbuhan. Kondisi tersebut mendukung terjaganya likuiditas perbankan, antara lain tercermin dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit atau AL/NCD dan alat likuid terhadap DPK, AL/DPK, masing-masing sebesar 128,87% dan 28,91%. Jauh di atas threshold 50% dan 10%. Selain itu, liquidity coverage ratio, LCR, juga memadai, berada pada tingkat 244,28%. Jauh melampaui threshold 100%. Dari sisi permodalan, capital adequacy ratio tetap solid dan berada pada level 24,69%. Sementara itu, risiko kredit membaik dengan non-performing loan (NPL) gross turun ke level 2,49% dan NPL net 0,72%. Selanjutnya, kredit restrukturisasi COVID-19 terus melanjutkan penurunan menjadi 405,42 triliun dengan jumlah debitur yang juga menurun menjadi 1,83 juta. Kinerja industri keuangan non-bank (INKNB) juga terus menunjukkan perkembangan baik. Pendapatan premi asuransi komersial selama periode Januari sampai Maret 2023 mencapai 78,5 triliun. Sementara itu, nilai outstanding piutang pembiayaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 435,53 triliun.
atau tumbuh 15,35% year on year. Didorong oleh pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh 34,25% dan 19,14%. Selanjutnya, profil risiko lembaga pembiayaan tetap terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) yang stabil di level 2,37%. Sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 4,74% year on year dengan nilai aset mencapai 350,08 triliun. Permodalan di sektor EKNB juga terjaga dengan risk-based capital (RBC), asuransi jiwa dan asuransi umum, dan reasuransi mencapai 460,06% dan 315,79%, jauh berada di atas threshold 120%. Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan juga berada pada level 2,11 kali, jauh di bawah maksimum 10 kali. Di pasar saham, IHSG per 28 April 2023 menguat 0,95% year to date, didukung inflow investor non-resident sebesar 18,91 triliun. Penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik. Dapat dilihat hingga akhir April 2023, dana yang dihimpun tercatat sebesar 84,01 triliun dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 33. Sementara pada pipeline terdapat 115 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar 135,31 triliun. Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,88 juta per April 2023. Mencermati kondisi ketidakpastian global yang tinggi, OJK terus mewaspadai dampak rambatan kondisi tersebut pada sektor jasa keuangan nasional. Sebab meskipun dampak rambatan ke domestik relatif terbatas, diperlukan langkah antisipatif untuk memitigasi dampak lebih jauh pada pertumbuhan ekonomi, intermediasi, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka itu, OJK meminta perbankan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola dalam setiap aktivitas bisnis dan lines of defense bank yang telah untuk dilakukan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan portofolio aset produktif dan pendanaan serta memperhatikan risiko konsentrasi yang berpotensi berdampak pada kinerja keuangan bank. Mengkaji recovery plan dan parameter rencana lainnya secara berkala dengan mempertimbangkan potensi risiko signifikan yang dihadapi oleh bank serta mengkomunikasikannya. Meningkatkan fungsi maupun peran Asset and Liability Committee dalam melakukan pengelolaan aset dan kewajiban bank serta mengidentifikasi potensi risiko melalui penyusunan skenario stress test yang komprehensif. Melakukan pemantauan terhadap portofolio aset dan liabilities bank, termasuk risiko konsentrasi pada pinjaman dan pendanaan. Memperkuat penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APU PPT. Di sektor IKNB, OJK tengah menyempurnakan regulasi untuk memperkuat pengelolaan risiko dan kinerja underwriting pada lini usaha asuransi kredit. Penyempurnaan khususnya dilakukan pada lingkup pertanggungan produk asuransi yang dikaitkan dengan penyaluran kredit, kewajaran tarif premi, dan kewajiban untuk melakukan mitigasi risiko antara lain melalui risk sharing dengan kreditur. Selain itu, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 5 2023 dan 6 2023 untuk mendorong peningkatan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, antara lain terkait batasan penempatan investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait. Selanjutnya, OJK juga meminta lembaga pembiayaan
untuk menjaga pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagai buffer untuk mengantisipasi kondisi dinamika ekonomi global maupun domestik, serta melakukan stress test dan sensitivity analysis secara berkala sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi terjadinya skenario terburuk. OJK berkomitmen untuk terus mendukung industri dalam negeri yang menjalankan program hilirisasi untuk mendapatkan pendanaan dari sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, OJK telah memberikan persetujuan pernyataan IPO kepada 2 perusahaan nikel untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal yang telah dilakukan bulan lalu. Selain itu, untuk memperkuat SJK dan infrastruktur pasar, OJK telah menerbitkan penyempurnaan ketentuan tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam POJK nomor 4 2023. Selanjutnya, OJK akan merilis ketentuan terkait penyelenggaraan layanan administrasi prinsip mengenali nasabah atau KYC administration agar proses KYC dan pengkinian data nasabah dapat dilakukan lebih efisien dan terpusat, serta meningkatkan integritas data pasar modal. Terima kasih, Bu Menteri. Terima kasih Pak Mahendra. Sekarang kita memberikan kesempatan pada Pak Yudi Purbaya. Terima kasih, Bu. Yang saya hormati Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, rekan-rekan media dan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hanya ada 2 update sedikit dari LPS, Bu. Dari penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS per Maret 2023 adalah sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara dengan 510.872.846 rekening. LPS juga telah menetapkan tingkat bunga penjaminan atau TBP untuk periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 di level 4,25% untuk simpanan rupiah dan 2,25% untuk simpanan valuta asing di bank umum, naik 25 basis point dari bulan sebelumnya. Sementara itu, TBP untuk simpanan rupiah di BPR juga diputuskan naik 25 basis point ke level 6,75%. Keputusan tersebut sejalan dengan laju kenaikan suku bunga simpanan, upaya sinergi kebijakan program penjaminan simpanan dengan kebijakan moneter, serta antisipasi terhadap volatilitas pasar keuangan global. Ke depan, LPS secara berkelanjutan akan terus melakukan asesmen terhadap perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan SSK sebagai dasar penetapan tingkat bunga penjaminan. Dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS akan tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan menjaga SSK atau stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilaksanakan dengan memonitor cakupan penjaminan simpanan sesuai Undang-Undang LPS, memastikan efektivitas mekanisme early involvement dan koordinasi dengan anggota KSSK dalam resolusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program penjaminan LPS. Demikian update dari LPS. Terima kasih Pak Purbaya. Teman-teman media, KSSK akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasinya di dalam mengantisipasi dinamika perekonomian, terutama yang berasal dari global yang begitu sangat tidak pasti, dan terutama juga mengantisipasi potensi rambatan pada perekonomian domestik. Termasuk di dalam koordinasi ini kami akan terus memperkuat coordinated policy response di dalam rangka memitigasi, mencegah dari berbagai kemungkinan risiko dari kondisi ekonomi dunia yang sangat dinamis,
bagi perekonomian kita dan terutama terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebagai tindak lanjut dari telah diundang-undangkannya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS berkomitmen untuk menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK secara kredibel. Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi Undang-Undang P2SK yang akan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat yang telah membahas dan menyetujui Undang-Undang P2SK serta dengan melibatkan pelaku industri keuangan, akademisi, dan juga masyarakat. Terakhir saya akan sampaikan bahwa KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, akan kembali menyelenggarakan rapat berkala sesuai yang diatur dalam undang-undang, yaitu pada bulan Juli 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari rapat berkala kedua yang dilakukan pada tanggal 28 April 2023 dengan hasil yang telah kami sampaikan. Demikian saya akan tutup, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman media. Oke, bisa diatur itu mic-nya di sebelah sana dan sebelah situ. Silakan depan dulu, karena depan berarti yang datangnya lebih dulu ya. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Saya Grace dari kantor berita Bloomberg. Pertanyaannya dua saja. Yang pertama untuk Bu Menkyu, secara khususnya KSSK sih Bu, dari hasil rapat terkini KSSK ada apa saja sih resiko-resiko global yang secara spesifik diantisipasi oleh KSSK? Yang tadi Ibu katakan rambatannya terhadap perekonomian domestik dan juga stabilitas keuangan domestik ke depan. Yang kedua pertanyaannya untuk Pak Peri Bank Indonesia. Pak, bagaimana asesmen terkini kebijakan moneter BI merespon kemarin beberapa data ya Pak, baik data global maupun domestik, pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi bahkan di atas konsensus pasar. Lalu juga The Fed sinyalnya semakin kuat bahwa kemarin adalah kenaikan suku bunga yang terakhir begitu Pak. Bagaimana itu mempengaruhi policy guidance BI Pak untuk kebijakan suku bunga BI sendiri ke depan. Itu saja dari saya, terima kasih. Kita kumpulkan ya, 3 paling tidak, silakan. Selamat sore Bapak Ibu, Stefano dari Reuters. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mirip dengan Grace mengenai kebijakan moneter dari BI dengan data inflasi yang sudah menurun di Indonesia di bulan April. Apakah BI memandang bahwa sudah cukup untuk melakukan pivot ke pelonggaran kebijakan moneter? Yang pertama. Yang kedua untuk Ibu Sri Mulyani mengenai rencana penerapan pajak ekspor nikel, apakah ada update-nya? Karena ada berita di hari Minggu bahwa ditunda sementara karena ada penurunan harga nikel. Itu aja, terima kasih. Oke, ketiga sebelah kanan. Sebelah kanan tadi atau sebelah kiri? Oke, yang kanan quiet. Selamat sore Ibu dan Bapak-Bapak, saya Dian dari DDC News. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama Bu Menkyu, Bu, sekarang kan konsumsi sedang tinggi ya Bu ya, kemarin dikonfirmasi juga dengan data BPS. Ke depan kira-kira PPN akan seperti apa ya Bu trennya? Karena pertumbuhannya paling tinggi ya Bu, mencapai 40% di kuartal 3. Outlook-nya sampai akhir tahun kira-kira seperti apa? Kemudian Bu, mohon update revisi PP soal DHSDA ini kira-kira kapan dirilis ya Bu ya?
Dan merembet ke sini mohon update-nya juga Pak Peri, kira-kira kemarin dengan kebijakan term defisit soal DHE ini kira-kira sudah berapa banyak yang masuk Pak? Dan terakhir kepada Pak Mahendra, Pak mohon update soal kira-kira kapan bursa karbon akan realisasi ya Pak ya? Karena seingat saya OJK juga harus menerbitkan POJK. Terima kasih. Baik. Pak Gub mau duluan? Monggo. Terima kasih. Beberapa pertanyaannya, khususnya dari Grace, dari Stefano, dan juga nyambung juga dengan Dian, yaitu nanya nih gitu loh, gitu. Suku bunga moneter ke depan gimana ya, bulan depan kalau RDG nanya lah, RDG-nya baru bulan depan lah. Tapi guidance-nya gini, statement kami masih tetap sama, bahwa 5,75 itu telah memadai sejak Januari terakhir itu. Ya memadai itu ya. Sehingga dengan memadai itu memang belum, pada waktu itu tidak ada rencana untuk menaikkan kembali. Jadi cerminan dari memadai ya, kenapa di Februari, di Maret, di April ya kami tidak menaikkan suku bunga 5,75 cukuplah untuk itu ya. Nah, pertanyaannya tentu saja bahwa Fed Fund Rate ya sesuai prediksi BI kan dengan kemarin kenaikan terakhir 5,25. Fed akan melihat kembali dampak pengetatan yang sudah dilakukan terhadap penurunan inflasi di sana. Nah, benar cocok kan? Udah cocok kan kita seperti itu sesuai dengan prediksi BI. Dan dengan kenaikan Fed Fund Rate yang 5,25 dan naga-naganya itu mungkin yang terakhir, makanya BI semakin confident rupiahnya akan menguat gitu loh. Tempo hari kurang menguat karena memang masih ada ketidakpastian dari Fed Fund Rate kan. Nah, sekarang kan sudah ada kepastian. Sehingga rupiah akan lebih menguat mengarah kepada nilai fundamentalnya. Nilai fundamentalnya semua itu mendukung penguatan rupiah kan. Inflasi lebih rendah, pertumbuhan lebih tinggi, imbal hasil yield itu menarik, inflow-nya terus masuk, cadangan devisa yang tinggi. Nah itu semua faktor-faktor fundamental yang mendukung penguatan atau setidaknya stabilitas nilai tukar rupiah. Itu arah dari pertanyaan dari Grace gitu kan untuk Fed Fund Rate ya. Kemudian dari Stefano dari Router, nah inflasinya kan turunnya lebih cepat Pak gitu kan. Inflasi core-nya lebih rendah dari 3%. Kemudian IHK-nya juga 4,4%. Nah 4,4% kan masih lebih tinggi dari target. Batas maksimum kan Stefano, sabar dikit lah seperti itu ya. Kita akan evaluasi dari bulan ke bulan, tapi kami memandang BI rate 5,75 itu memadai. Inflasinya akan tetap terkendali, core inflation tetap berada di 3% plus minus 1 sepanjang tahun ini, inflasi IHK-nya akan turun di bawah 4% lebih cepat. Kemungkinan Agustus mungkin sudah di bawah 4%. Nah, suku bunga kedepannya ya bulan depan nanti setelah FDI tanya suku bunganya seperti apa. Itu adalah sebetulnya yang berkaitan dengan pertanyaan Grace dan Stefano ya seperti itu. Kalau dengan DHI ini alhamdulillah memang ini sampai dengan awal Mei kemarin, 3 Mei kemarin 363 juta ini yang sudah sudah terkumpulkan dari 16 eksporter khususnya dari mining, kemudian perkebunan dan juga perikanan dari 7 bank. Nah, kok naiknya lambat? Jadi begini ya. Yang pengaturan dari BI untuk DHE itu kan untuk DHE yang kemudian baru masuk gitu loh. Kalau yang sudah masuk itu kan sudah digunakan para eksporter dengan perbankannya kan yang sudah masuk ya. Jadi ini yang masukan baru lah
seperti dari masukan baru itu 363 juta itu sudah dari 16 eksporter dan kemudian oleh 7 affiliate bank itu yang kemudian di pass on kepada Bank Indonesia. Tentu saja dengan tambahan-tambahan DAE yang akan baru, tentu saja juga akan lebih masuk lagi. Dan Pak Menko Perekonomian tadi juga menyampaikan PP 1 2019 revisinya akan segera keluar, yang tentu saja itu kalau yang PP 1 2019 khusus DHE SDA ya, sumber daya alam ya, karena kalau sudah alam itu kan memang sesuai undang-undang pemerintah berhak mengatur, dan tentu saja kami mendukung penuh untuk PP 1 2019 ini, dan insya Allah kami perkirakan dengan PP 1 2019 akan lebih banyak memasukkan DHE ke dalam negeri dan juga akan lebih banyak memasukkan nanti para para bank juga kemudian mempas on atau meneruskan kepada BI untuk kita tanamkan juga lebih baik. Kita putarkan lagi untuk kemajuan dan juga perbaikan ekonomi dalam negeri. Itu saja Bu dari kami Bu. Baik, Pak Mahendra mau menjawab dulu yang disampaikan. Terima kasih pertanyaan dari Dian tadi. Terkait dengan bursa karbon, kalau boleh saya dari apa yang sudah disiapkan dengan OJK tentunya, dan pihak juga koordinasi dan yang langkah dilakukan oleh pemerintah. Pertama untuk yang terkait dengan OJK, rencananya kami menerbitkan POJK itu bulan depan. Dan juga pada waktu yang hampir bersamaan mengkoneksikan antara sistem registrasi nasional dari karbon dengan yang diperlukan sistem informasi di bursa karbon. Lalu harapannya pada bulan September kita sudah melakukan perdagangan perdana yang rencana awal akan dilakukan antara lain juga dengan perdagangan launching hasil dari apa yang sudah diakui sebagai bagian dari result based payment RBP sebesar 100 juta ton CO2 yang dalam hal ini Kementerian LHK sedang memfinalisasinya. Itu yang terkait dengan kesiapan dan proses menyiapkan diri untuk bursa karbon. Namun secara paralel tentu saja persiapan yang dilakukan pemerintah akan sangat menentukan, karena hal itu berarti secara paralel juga pemerintah menyiapkan seluruh perangkat untuk mulai dari sistem registrasi nasional, lalu juga sertifikasi penurunan emisi dan juga otorisasinya. Karena hal itu harus dilakukan sehingga produk tadi itu dalam bentuk sertifikasi yang sudah diotorisasi bisa masuk dan diperdagangkan di bursa karbon. Lain diharapkan hal itu akan berlangsung dalam periode 1-2 bulan ini sehingga connect dengan jadwal yang sudah kami sampaikan tadi terkait bursa karbon. Di sisi lain itu adalah juga terkait dengan kewenangan dari Bu Menteri Keuangan dalam memberlakukan pajak karbon yang sedang difinalisasi, yang tujuannya adalah justru untuk memberikan suatu insentif dan disinsentif bagi berkembangnya bursa karbon. Bukan semata-mata tujuannya untuk peningkatan pendapatan pajak itu sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mahendra. Pak
Purbaya ada yang mau ditambahkan? Monggo. Sedikit saja Bu. Ini saya lega Bu, nggak ada pertanyaan ke LPS. Berarti teman-teman wartawan setuju dengan asesmen kita Bu. Kembangan kita aman. Jadi memang itu yang terjadi, kita aman, nggak seperti Amerika. Terima kasih atas asesmennya. Demikian Bu. Bertanya tidak berarti tidak setuju, Pak. Oke, makasih Pak Purbaya. Oke, tadi pertanyaan mengenai bagaimana antisipasi KSSK terhadap identifikasi risiko-risiko spesifik apa sih yang dari global yang kita perlu waspadai yang berpotensi rambatan. Pertama rambatan ke ekonomi dan kedua rambatan terhadap stabilitas sistem keuangan kita. Untuk spesifik risiko global sebenarnya tadi sudah disampaikan satu outlook dari ekonomi global yang melemah itu kan tadi pertumbuhannya hanya 2,8%, itu lebih rendah dan terutama komposisinya itu adalah untuk negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea itu kemudian Eropa meskipun ternyata tidak separah seperti yang diprediksi awal yaitu resesi yang dalam atau lama, namun dia tetap melemah. Di sisi lain seperti di RRT terjadi pembukaan ekonomi sesudah pasca pandemi ini dan itu menimbulkan harapan atau dampak yang diharapkan positif. Namun kinerja ekonomi global adalah satu risiko yang harus diwaspadai karena siklus ekonomi global itu sedang melemah, sedangkan kita itu masih menguat dan kita harus bisa menjaga. Perlemahan ekonomi global tentu memberi rambatan ke ekonomi nasional kita. Ekspor kita nanti akan terkena, harga komoditas kita terkena, import juga mungkin juga akan terpengaruh, investasi juga akan terpengaruh. Ini dikaitkan dengan risiko keduanya yaitu inflasi di negara maju yang meskipun sudah mulai menunjukkan penurunan masih di atas dan kemarin Pak Peri saya datang ke Spring Meeting kemudian ke ASEAN Plus 3 semuanya tetap assessment dari bank sentral negara maju adalah mereka worry mengenai inflasi dan core inflation itu masih sangat tinggi. Itu artinya mereka akan tetap tadi suku bunganya tinggi atau kalaupun sudah berakhir pada ujung tadi yang kami sampaikan, dia tetap bertahan di level itu sampai mereka bisa diyakinkan bahwa inflasinya sudah mereda. Ini berarti akan berpotensi makin membuat perlemahan ekonomi globalnya itu masih akan bertahan untuk 1-2 kuartal kedua ke depan. Dengan perlemahan tadi, inflasi tinggi, suku bunga yang bertahan relatif tinggi di negara maju, maka mungkin commodity price juga mengalami koreksi. Ini rambatannya ke ekonomi nasional kita terasa mulai tadi harga-harga komoditas batu bara, tadi disebutkan nikel, semuanya juga mengalami koreksi. Dan ujungnya kalau di negara Amerika sekarang dihadapkan pada situasi trade-off antara stabilisasi harga yaitu mengendalikan inflasi versus stabilitas sektor keuangan terutama bank, ini yang harus kita waspadai. Jadi Amerika sebagai negara ekonomi terbesar, kondisi yang dihadapi tadi inflasi tinggi, kemudian masalah perbankan yang mereka kemudian mengalami dampak akibat policy yaitu kenaikan suku bunga. Dan sekarang mereka juga dihadapkan pada sisi fiskalnya yaitu dengan adanya defisit yang atau cap dari utang yang belum mengalami settle antara Kongres dengan pemerintahnya. Ini memberikan ketidakpastian terhadap fiskal policy-nya. Ini yang merupakan satu risiko yaitu dari negara terbesar ekonominya. Di Eropa tetap karena adanya Ukraine War memberikan dampak terhadap kinerja mereka dan untuk RRT kita melihatnya lebih kepada geopolitik. Ini yang kemudian harus kita lihat sebagai environment yang harus kita waspadai di KSSK. Potensi rambatannya tadi pertama ke dalam kinerja perekonomian kita karena tadi ekspor, import, harga komoditas,
capital flow, itu semuanya akan sangat dipengaruhi oleh suasana global. Kemudian rambatan kepada stabilitas sistem keuangan menjadi topik yang memang menjadi kerja atau tugas dan tanggung jawab KSSK. Maka kami akan melihat kepada seluruh aspek stabilitas sistem keuangan. Tadi sudah mendengar sendiri dari Pak Gubernur, dari Pak Mahendra, dan dari Pak Purbaya mengenai kondisi dari industri sektor keuangan kita yang akan terus kita monitor secara sangat detail agar kita meyakini bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan pemulihan ekonomi di Indonesia yang tadi pada saat semua melemah kita masih bisa bertahan di atas 5%. Pada saat inflasi tinggi kita turun duluan. Jadi Indonesia itu semuanya kinerjanya menjadi antitese yang positif dari kondisi ekonomi global yang sangat tidak menentu dan tidak baik. Nah, kondisi ekonomi yang membaik tentu berpengaruh ke fiskal saya. APBN saya sudah sampaikan dalam posisi yang sangat baik sampai dengan bulan Maret. Untuk yang April sama seperti Pak Gub tadi akan ada sidang Dewan Gubernur, saya juga akan ada rapat untuk melihat kinerja bulan April pada minggu-minggu depan. Sehingga nanti saya bisa sampaikan, namun sampai dengan akhir April bahkan juga terlihat cukup baik. Tadi pertanyaan mengenai outlook dengan konsumsi tinggi, apakah kebijakan dari fiskal atau pajak kita akan terus melakukan kalibrasi. Satu, memang ada mandat undang-undang. Yang kedua, tentu tool fiskal adalah sebagai tools untuk mengelola ekonomi, jadi dia bukan tujuan sendirinya. Dengan APBN kita makin menguat ya, defisitnya mulai menurunnya sangat cepat dan tajam. Ini juga memberikan space atau fiscal space bagi kita untuk bisa menjaga ekonomi. Karena tadi guncangannya sekarang berasal dari luar. Oleh karena itu berbagai kebijakan untuk sisi fiskal, apakah itu revenue, pajak, termasuk tadi PPN maupun belanja dan pembiayaan, semuanya adalah bersifat responsif meskipun sudah ada undang-undangnya, itu ya. Tadi masalah DHE maupun masalah untuk revisi Perpres sedang di dalam proses, untuk PP sedang di dalam proses, sedangkan untuk kita sendiri dari sisi bursa karbon ya mendukung persiapannya, tetap kita bekerja sama dengan kementerian, terutama KLHK, Kementerian Menko Marinvest, Menteri Energi ya, di dalam rangka kita bisa mengestablish mekanisme termasuk persiapan untuk tadi bursa karbon, pajak karbon, dan di dalam rangka mekanisme kita untuk bisa menggunakan tools dari bursa maupun pajak untuk mengadres isu climate change. Jadi tujuannya bukan untuk masalah revenue tapi climate change, dan tools ini akan diperkuat untuk kita memiliki pilihan-pilihan kebijakan. Untuk tadi yang termasuk untuk pajak ekspor nikel juga sedang di dalam proses pembahasan antar kementerian lembaga. Demikian ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Banyak, 3 terakhir ya. Ya udah. Saya pikir sudah 3 udah terjawab semua. Silakan, tolong kasih. Halo, selamat sore. Saya Maizal dari Harian Kontan. Maaf izin duduk. Saya ingin nanya ke Pak Mahendra, Pak, tadi kan restorisasi masih tersisa 450 triliun ya Pak, ini angkanya lumayan besar, sedangkan yang bakal lanjut ke diperpanjang itu cuma sektor tertentu ya Pak, ada 3 sektor gitu. Ini kira-kira risikonya bakal seperti apa sih Pak, mitigasi dari OJK dan arahan bagi perbankan seperti apa? Mungkin juga minta pendapat dari KSSK, apakah ini nanti akan berdampak secara stabilitas keuangan terkait kredit yang direstok ini? Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Lola dari Blasting ID. Mau nanya, Ibu, Amerika Serikat berpotensi gagal bayar utang. KSSK melihat dampaknya akan seperti apa ke Indonesia dan apa langkah antisipasi yang akan diambil menghadapi hal tersebut? Terima kasih.
Selamat siang, nama saya Mentari dari CNBC Indonesia. Saya ingin bertanya, yang pertama soal dedolarisasi, apakah menjadi perhatian bagi KSSK dan apa dampaknya bagi Indonesia? Lalu kedua, kenapa realisasi investasi PMTB selalu turun, bahkan terendah sejak 2013 di luar pandemi? Padahal data realisasi investasi yang disampaikan BPKM selalu tumbuh tinggi. Tapi catatan BPS lewat PMTB malah rendah. Mungkin boleh disampaikan alasannya. Lalu ketiga, soal OJK tadi menyampaikan bahwa akan mengawasi dampak lambatan pada sektor jasa keuangan nasional. Meskipun dampaknya itu relatif terbatas atau perlu diantisipasi. Nah, bisa dijelaskan perlambatan ini apa penyebabnya dan apa ini merupakan hasil dari stress test di perbankan? Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Baik. Ya, terakhir ya. Tadi ada satu lagi. 3, 4 ya. Saya Ave dari Kumparan, Pak Purbaya. Saya mau nanya sama Bapak. Nah, gitu dong. Nanya nih. Ini ada kapan berat. Iya. Pak, boleh dong Pak diupdate tabungan orang kaya di bank yang di atas 5 miliar tuh sekarang sudah berapa? Ada kenaikan gak sih Pak? Terima kasih Pak. Oh. Pak Purbaya mau duluan atau nunggu? Pak Mahendra dulu aja yang masalah restru dan tadi. Silakan Pak Mahendra. Baik, pertanyaan dari kontan tadi terkait dengan bagaimana dampak berakhirnya periode restru yang sebagian besar berakhir pada bulan Maret, akhir Maret 2023 ini. Dapat kami sampaikan bahwa kalau perkembangannya secara masing-masing bank secara detail, memang kami akan melihatnya pada bulan ini karena penghitungan terhadap kondisi akhir Maret 2023 itu dilakukan oleh masing-masing bank pada akhir April minggu lalu ya. Jadi hari-hari ini kami sedang melihat untuk setiap bank. Namun secara menyeluruh dapat kami sampaikan bahwa kalau dilihat dari antisipasi perubahan terhadap NPL dari kredit yang tidak diperpanjang sampai 2024 bulan Maret, maka diperkirakan akan berada pada tingkat yang dilihat dari kecukupan CKPN yang terus meningkat dengan baik untuk mengcover keseluruhan kredit yang jatuh tempo termasuk NPL-nya di akhir Maret 2023 itu sangat bisa dikatakan memadai. Jadi kami tidak mengantisipasi adanya suatu kondisi peningkatan NPL yang berlebihan. Karena justru selama 1,5 tahun terakhir ini CKPN yang bisa dibangun oleh setiap bank dan tentu sistem bank secara menyeluruh itu sudah begitu tingginya dan khusus untuk CKPN yang berkaitan dengan kredit yang telah usai perpanjangannya pada bulan Maret lalu itu berada di kisaran 25-26%. Jadi sangat memadai. Nah, berkaitan dengan bagaimana kemudian ke depan pada saat setelah periode selesai, maka tentu setiap bank akan membangun lebih lanjut
CKPN-nya untuk mengantisipasi bagaimana kredit yang restru yang diperpanjang akan berakhir pada Maret 2024. Lagi-lagi kami akan memantau dengan ketat, tetapi ruang gerak tadi juga dilihat dari kinerja dari perbankan Indonesia secara menyeluruh, termasuk juga di kuartal pertama tahun ini, kami tetap optimis bahwa pencadangan dalam CKPN tadi juga akan bisa memadai pada saat nanti berakhir. Hingga lagi-lagi kami tidak melihat ada perubahan yang signifikan dalam hal itu. Nah, di sisi lain, dari segi kredit yang mengalami restrukturisasi itu, terutama dilihat dari jumlah peserta yang masih ada dalam program kredit restu, yang semula pada tingkat tertingginya itu mencapai 5,8 juta ya, 5,8 juta peserta debitur yang mengalami kredit restu. Pada data terakhir bulan saat kami melakukan rapat KSSK ini tinggal berada di 1,83 juta. Menunjukkan bahwa sebagian besarnya memang telah bisa menyelesaikan program itu. Jadi bukan hanya dari segi perbankannya, tapi juga dari segi bagaimana program restrukturisasi kredit tadi mengembalikan kondisi yang lebih baik bagi para debitur, dan dalam hal ini tentu saja para perusahaan yang sebagian besarnya juga adalah UMKM. Jadi saya rasa dua sisi tadi yang penting dijaga dan menjadi kesimpulan akhir. Demikian. Baik, makasih. Pak Purbaya sudah siap menjawab yang di atas 5 miliar? Syaratnya panjang, Pak. Okay. Sudah dapat contekan, Bu. Jadi dari konten yang Mbak tadi kumparan ya. Rupanya ingin ngincar orang kaya sampai mana kekayaannya. Kalau kita lihat memang ternyata dari simpanan dari di bawah 100 juta, di golongan 100 sampai 200, 2 sampai 5 yang terakhir di atas 5 miliar. Yang tumbuhnya paling cepat memang sampai sekarang yang di atas 5 miliar. Di bulan Maret 2023 itu tumbuhnya mencapai 9,63% year on year. Itu pertumbuhan simpanan ya. Total simpanan tumbuh hanya 6,64%. Yang di bawah 100 juta itu saya tuh cuma tumbuh 3,6%. Jadi kelihatannya di sini ada indikasi bahwa yang kaya atau perusahaan mungkin punya uang lebih dibanding yang kita ya. Yang tadi 9,63% pertumbuhannya itu kalau kita lihat nilai nominalnya mencapai 4.280 triliun di bulan Maret 2023. Sedangkan di bulan Maret tahun 2022 baru 3.904 triliun. Jadi pertumbuhan di atas 5 miliar memang lebih cepat dan di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata yang lainnya. Mungkin dari situ itu Bu update dari kami. Baik. Terima kasih Pak Purbaya. Pak Gubernur tadi mengenai dedolarisasi. Yang Bank Indonesia selalu sampaikan adalah Bank Indonesia terus mempercepat dan memperluas kerjasama penggunaan local currency transaction. Ya, selain ASEAN 5 yang sudah jalan, Indonesia, Malaysia, rupiah ringgit, Indonesia Thailand, rupiah baht, dan juga yang lain-lain kita transaksi, perdagangan, investasi maupun juga sekarang
antar sistem pembayaran dengan local currency transaction secara bilateral, tidak lagi melalui konversi atau ke nilai tukar. Dengan Jepang juga sudah berjalan cepat. Sebelumnya dengan Cina juga sudah berjalan cepat, dan minggu lalu kami sudah tanda tangani dengan Korea Selatan. Sehingga ini mempercepat dan memerluas penggunaan local currency dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi serta sistem pembayaran. Dengan semakin meluasnya penggunaan local currency, tentu saja stabilitas nilai tukar juga akan lebih terjaga. Dan juga ini juga akan lebih efisien kan, biaya transaksinya kan lebih murah. Yang selama dulu kalau kawan-kawan ke Thailand atau orang-orang Thailand ke sini dari rupiah nukarkan ke dolar dulu. Setelah di Thailand dari dolar tukarkan ke baht, kemudian untuk beli oleh-oleh di sana. Sekarang kan cukup dudul HP saja kan, QR kita sudah nyambung dengan QR mereka, secara cepat bisa selesai. Itu biaya transaksinya akan lebih murah, dan juga mengenai kemudian kursnya juga akan lebih baik. Nah, sekali lagi satu, perluasan percepatan local currency transaction untuk perdagangan investasi di ASEAN dan juga berbagai negara ASEAN. Nomor 2, dengan semakin penggunaannya local currency, tentu saja biaya transaksi lebih murah dan juga risiko nilai tukarnya itu juga lebih rendah. Yang dulunya harus konversikan ke dolar ke local currency, sekarang kan tidak melalui dolar lagi. Itu yang terus dilakukan, dan ini juga dilakukan ke berbagai negara. Tentu saja sejauh ini memang masih sebagian besar transaksi dunia itu menggunakan dolar. Tapi seperti dirilis oleh IMF kemarin, penggunaan dolar dalam transaksi perdagangan dan investasi yang dulu pernah 70% turun, itu sekarang mendekati 50%. Dan ini yang kita sebut memang diversifikasi currency yang semakin mendukung stabilitas moneter, nilai tukar, dan juga stabilitas keuangan global. Demikian Bapak, Bu. Terima kasih Pak Gub. Jadi ini merupakan juga shifting global yang memang cukup fundamental. Jadi setiap negara mencoba untuk memperbaiki. Seperti diketahui tentu kalau di dalam sektor keuangan, vulnerabilitas atau kerawanan itu bisa muncul kalau maturity mismatch. Jadi jatuh temponya tidak cocok, liquidity, atau juga masalah exchange rate atau dalam hal ini currency mismatch. Nah, langkah-langkah dari KSSK untuk terus melihat kepada keseluruhan aspek tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur, Pak Mahendra, Pak Purbaya, terutama menyangkut neraca keuangan dari seluruh lembaga-lembaga keuangan. Apakah ada source of vulnerability yang harus kita waspadai, termasuk tadi dari currency mismatch, maturity mismatch, liquidity, perubahan dari nilai pasar atau mark to market, dan berbagai faktor yang sifatnya tadi yang disebutkan Pak Mahendra seperti kinerja dari kreditnya. Untuk pertanyaan tadi gagal bayar, sampai hari ini sih sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan tidak ada pengaruh kepada perekonomian kita, terutama kalau kita lihat pasar belum memberikan signal terhadap kemungkinan dinamika politik. Itu kan dinamika politik sebetulnya. Amerika bisa bayar utangnya kalau price dari debt ceilingnya dibuka. Tapi ini kan untuk membuka debt ceiling ada dinamika politiknya. Jadi ini lebih merupakan suatu dinamika politik. Untuk Indonesia kan rambatannya biasanya apakah ke pasar SBN kita, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, pasar SBN kita masih menarik, lihatnya masih bagus, dan karena prospek ekonomi kita bagus, inflasi rendah, currency-nya menguat, itu semuanya menjadi daya
tarik yang cukup baik. Kinerja dari SBN kita, pasar surat berharga negara kita juga baik, yaitu yieldnya secara year to date turun bahkan 50 basis point. Ya, kalau secara month to date selama sebulan ini menguat 9 BPS atau basis point. Untuk kinerja pasar SBN juga tadi sudah saya sampaikan justru terjadi capital inflow karena dari sekian banyak negara-negara termasuk negara emerging, Indonesia mungkin termasuk yang memiliki kinerja yang baik. Tadi growth-nya masih di atas 5%, itu sangat jarang pada hari ini. Inflasinya turun duluan, itu juga baik. Dan kemudian dari sisi fiskal kita membaik, monetary-nya juga prudent dan terjaga. Ini semua kombinasi yang agak langka hari-hari ini. Jadi makanya kita mendapatkan suatu positif support sentimen karena memang kinerja ekonominya membaik. Capital inflow untuk SBN kita naik 9,41 triliun sehingga secara year to date mencapai 65,76 triliun sudah masuk ke dalam untuk membeli surat berharga negara yang menggambarkan prospek. Persepsi terhadap risiko kita juga cukup baik, yaitu CDS kita stabil dan tidak ada adanya persepsi terhadap risiko karena kondisi tadi yang berhubungan dengan adanya masalah debt ceiling yang ada di Amerika Serikat. Mungkin itu yang bisa, untuk realisasi PMTB tadi ya, mungkin bisa saya jelaskan begini. Kalau yang disampaikan oleh Pak Bahlil mengenai PMA PMDN itu adalah proyek-proyek investasi yang ada di Indonesia yang memang membutuhkan mungkin regulasi, approval dan yang lain-lain yang dimonitor oleh Pak Bahlil. Itu total targetnya waktu itu disampaikan 2.000 triliun. PMTB kita itu kira-kira sekitar 7.000 triliun, yaitu total 30% dari GDP kita. Nah, kalau BPS yang melihatnya seluruh PMTB itu investasi keseluruhan, tidak hanya PMA, PMDN. Yang PMA, PMDN tadi yang oleh Menteri Investasi dan BKPM, memang targetnya naik terus, tahun lalu 900, kemudian naik ke 1.200, tahun depan pengen 2.000, kan kayak gitu. Jadi tahun ini 1.200 triliun itu target PMA, PMDN yang harus direalisir oleh BKPM. Dari total 7.000 triliun. Nah, yang 7.000 triliun kira-kira ya plus minus itu mayoritas adalah ya para swasta yang melakukan capital spending atau yang memang mereka confidence terhadap perekonomian. Kemudian mereka apakah mengisu utang, mengisu bonds atau saham, raising fund untuk bisa membiayai investasinya. Itu kalau ekonominya berjalan baik, stabil seperti Indonesia, mereka confidence akan invest. Kalau kemudian muncul risiko global seperti yang tadi disampaikan, mereka mungkin mulai hati-hati. Makanya tadi disebutkan PMTB kita sedikit dalam holding back, terutama yang untuk bangunan ya. Dalam hal ini, itu memang sangat dipengaruhi oleh tadi berbagai persepsi risiko yang berasal dari luar negeri yang dipikirkan atau diperkirakan akan mempengaruhi keputusan investasi mereka. Sehingga memang perbedaan PMTB dari yang di BPS yang menyangkut seluruh investasi seluruh Indonesia versus yang ada di BKPM atau tempatnya Pak Bahlil itu ya memang cukup signifikan gitu ya. Berbagai hal yang bisa mendukung investasi tetap kita lakukan, makanya pemerintah terus memperbaiki iklim investasi, mengurangi regulasi. Tadi Pak Mahendra menyampaikan dari sektor perbankan, karena kesehatan dan kinerja sektor keuangan itu sangat menentukan investasi. Perbankan kita tadi kredit growth-nya masih untuk kredit investasi masih tumbuh 11%, jadi masih bagus. Untuk korporasi yang melakukan issuance dari saham IPO tahun ini juga melonjak tinggi. Itu berarti memang masih ada confidence untuk itu. Namun kita juga tetap harus hati-hati terhadap dinamika global tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa semuanya sudah ya dijawab. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media. Sekali lagi selamat Syawalan dan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin dan jaga kesehatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub, Pak Mahendra, dan Pak Purbaya.